Polresta Bogor Kota ungkap kasus prostitusi online dengan korban anak-anak di bawah umur. Polda Riau berhasil mengungkap kasus narkotika dengan barang bukti lebih dari 169 kg. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang lanjutan kasus penganiayaan berat dengan terdakwa Mario Dandi dan Shane Lucas terhadap David Ozora. Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Selasa 13 Juni 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga menyiapkan sejumlah informasi lainnya. Salah satunya Polres Ngawi yang berhasil mengungkap kasus sindikat pencurian truk dan sejumlah informasi giat personel polisi lainnya. Bersama saya Lydia Rotin Sulu, inilah Presisi Siang selengkapnya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini kembali menggelar sidang, yaitu sidang lanjutan kasus penganiayaan dengan tersangka Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas Rotua dengan korban Kristalino David Ozora. Agenda sidang lanjutan pada hari ini adalah pemeriksaan 5 orang saksi. Lebak Bulus itu kontrakan. Ya, pemirsa, sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi dengan tersangka Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas Rotua Pangondian ini digelar di ruang sidang utama sejak pukul 10 tadi pagi. Salah satu saksi yang dihadirkan yaitu Jonathan Latumahina, yang tidak lain adalah ayah dari korban yaitu David Ozora. Dalam persidangan ini, ayah David Ozora menyampaikan barang bukti baru terkait kondisi terkini David Ozora. Karena dampak dari penganiayaan berat tersebut, David mengalami perubahan fisik, termasuk amnesia setelah pulih dari kondisi koma yang cukup lama saat dirawat di rumah sakit. Selain itu, Jonathan Latumahina, ayah David Ozora juga menceritakan terkait pesan ancaman yang ditemukannya saat memeriksa ponsel David usai penganiayaan terjadi. Isi ancaman di ponsel David menurut sang ayah cukup parah dan menakutkan karena disebutkan di dalam pesan tersebut akan ada penembakan terhadap David dan juga pihak yang mengancam akan menelpon pihak kepolisian. Kelima saksi yang akan didahulukan pada sidang hari ini yaitu dalam pemeriksaan saksi, yakni 2 orang keluarga korban, petugas keamanan, dan saksi lainnya yang berada di tempat kejadian perkara. Sebelumnya pada persidangan perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu pada Selasa 6 Juni lalu, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Mario Dandi Satrio bersama Shane Lucas melakukan penganiayaan berat terencana terhadap David Ozora. Seperti tadi saya sampaikan, spesifik ke rumah teman dia selalu ngomong. Jadi, oke. Tadi Bapak menyebutkan ke Cipulir, udah pasti ini ke rumah Renjiro. Iya. Berarti David ini udah sering ya ke rumah Sering. Renjiro ya? Memang. Baik. Tadi juga Bapak mengatakan banyak keanehan-anehan. Iya. Saya coba flashback, tadi Bapak bilang bahwa mulai dari asuransi, Iya. ya kan, masalah banyaklah. Banyak. Pasca kejadian penyelidikan di Polsek, betul ya Pak ya? Ya, pemirsa, kasus ini yaitu penganiayaan berat terhadap David Ozora bermula sejak ada hubungan asmara antara David dengan anak AG yang sudah berakhir pada tahun 2022. Setelah itu anak AG menjalin hubungan dengan Mario Dandi pada 11 Januari 2023. Namun meski telah berpisah,
David dan anak AG masih menjalin komunikasi. Terkait hal ini, informasi ini pun sampai ke telinga Mario Dandi dari mantan pacarnya, dan saat bertemu di sebuah tempat hiburan di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Mario Dandi langsung emosi mendengar berita ini. Dirinya pun berusaha mengkonfirmasi berita tersebut kepada David. Namun David membantah dan mengkonfirmasi kepada AG. Puncak perseteruan ini terjadi pada 20 Februari 2023. Di saat itu, Mario Dandi dan Shane melakukan penganiayaan kepada David. Mungkin saksi akan mencari tahu. Karena izin yang mau saksi, saya coba tadi cari di Google, ada baca-baca berita, saksi kan bekerja di tim cyber ya, cyber banser, betul ya? Gitu ya. Nah, dari apa yang akan saksi cari tahu, perlakuan apa yang mungkin saksi temukan? Ya, itu sih saya pikir nggak perlu ini ya. Kemarin Sebentar. Saksi. Ya, ayah dari David Ozora, Yonatan Latumahina, mengungkap kondisi anaknya saat pertama kali terlihat setelah dianiaya oleh Mario Dandi dan Shane Lucas. Di saat itu, sang ayah tak menyangka kondisi David begitu parah akibat penganiayaan berat yang dia alami. Yonatan Latumahina awalnya mengira David hanya mengalami luka lebam dan bengkak, seperti layaknya orang dipukul. Namun saat melihat di rumah sakit, kondisinya jauh lebih parah dari itu. Dan bukti-bukti inilah yang disampaikan Yonatan Latumahina, ayah dari David Ozora, saat diperiksa sebagai saksi dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang hingga saat ini masih berlangsung sejak pukul 10 pagi tadi. Ada berbagai bukti yang diperoleh oleh korban, dalam hal ini perubahan fisik ataupun luka fisik yang sempat direkam kondisinya yang terjadi pada tubuh David. Di antaranya telinga kanan, maksudnya telinga yang berdarah, kemudian luka di pipi. Luka tersebut seperti terseret karena hampir semua bagian pipi kanan itu luka, dan juga ada darah keluar dari hidung, mulut, kemudian bibir sebelah kanan sobek, dan ada juga di bagian siku luka yang cukup dalam. Informasi ini dirasa penting bagi ayah David Ozora untuk disampaikan di hadapan majelis hakim dan di hadapan persidangan. Dari pengobatan itu, Pak, apakah kelihatan terjadi peningkatan kesehatan yang lebih baik? kalau dulu nggak sadar, sekarang sadar ya berarti lebih baik dong. Lebih baik ya. Iya. Nah, kemudian dari terapi yang Bapak lakukan, baik kognitif atau yang lain-lain yang dilakukan terhadap David, apakah berdasarkan pendapat ahli, katakanlah terapis, fisioterapis, ataupun medis, kemungkinan akan mendapat lebih baik nggak kehidupannya, kualitas kehidupannya? Kualitas kehidupan tidak pernah saya dengar akan lebih baik atau enggak. Karena terapinya David kan ada 3. 1 fisioterapi, Ya. yang kedua okupasi, yang ketiga terapi wicara. Dan ada progres. Misalnya Ya. Kasus Mario Dandi menjadi sorotan masyarakat setelah melakukan penganiayaan terhadap David, remaja berusia 17 tahun. Mario yang diketahui sebagai seorang anak dari seorang pejabat di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo ini melakukan kekerasan terhadap remaja 17 tahun hingga mengalami koma berhari-hari. 20 Februari 2023, sekitar pukul 20:30 waktu Indonesia Barat, terjadi penganiayaan di Pesanggerahan Jakarta Selatan yang dilakukan Mario Dandi terhadap korban bernama David.
Korban awalnya dihubungi Agnes, mantan teman dekat perempuan korban, dengan alasan ingin mengembalikan kartu pelajar. Saat dihubungi, korban sedang berada di rumah temannya di daerah Ulu Jami, Pesanggerahan. Cara ini dilakukan Mario untuk bertemu David. Ketika bertemu, Mario mengonfirmasi perbuatan David terhadap Agnes dan keributan pun terjadi. Mario melakukan penganiayaan ke tubuh David seperti menendang bagian wajah, kepala belakang, leher, hingga korban jatuh tak berdaya. Kekerasan yang dilakukan Mario Dandi tergambar dalam rekonstruksi yang digelar 10 Maret 2023. Ternyata dari 37 adegan yang kita persiapkan berdasarkan pemeriksaan, kemudian kita padukan dengan hasil digital forensik tadi, ternyata berkembang menjadi 40 B. Jadi dari 37 menjadi 40 terbagi dua karena angle-nya berbeda, jadi 40A, 40B. Nah, ini salah satu fungsi dari rekonstruksi tadi. Ternyata dari salah satu saksi mengatakan ada beberapa angle yang belum kita terima. Artinya di sini kita dalam rangka membuat terang tindak pidana yang terjadi, kemudian kita melihat peranan dari masing-masing tersangka, dan juga dalam rangka pemenuhan unsur pasal yang kita sangkakan sebagaimana yang kita sampaikan tadi, mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan juga di sini peranan dari masing-masing tersangka yang memberikan bantuan, memberikan kesempatan, memberikan sarana, dan juga keterangan untuk terjadinya kejahatan itu juga tergambar di sana. Kemudian rekan-rekan sekalian, kami perlu sampaikan juga bahwa ada 4 saksi lagi yang belum kita periksa dalam rangka memperkuat. Jadi sekali lagi dalam rangka memperkuat unsur daripada perencanaan para tersangka ini yang dalam waktu dekat kita akan periksa. Sebagai contoh, masukkan di sini bahwa sebelum terjadinya tindak pidana ini, ternyata tersangka MDS ini menghubungi beberapa orang yang diberitahukan akan melakukan tindakan pidana ini. Kemudian kami akan berkoordinasi dengan LPSK, ada saksi juga yang saat ini dalam perlindungan LPSK. Kita akan mencoba untuk meminta keterangan bukan saksi kunci, saksi dalam perlindungan LPSK, dan kami akan berkoordinasi. Akibat perbuatan tersangka, korban mengalami luka parah dan sempat koma berhari-hari. Meski belum 100% pulih, kondisi David kini semakin membaik. Dalam kasus ini, polisi menetapkan Mario Dandi, Agnes, dan Shane Lucas sebagai tersangka. Agnes sendiri telah mendapat vonis 3 tahun 6 bulan, sementara kasus dengan tersangka Mario Dandi dan Shane Lucas segera masuk persidangan. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara.
adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Informasi terhangat dari tanah air. Dan untuk mengetahui situasi arus lalu lintas pada siang ini di Jakarta dan Jawa Barat, kita segera bergabung dengan Brigadir Treslinda, anggota NTMC Korlantas Polri. Brigadir Treslinda, silakan dengan laporannya. Ya baik, terima kasih Lydia Rotin Solo dan selamat siang pemirsa. Kami akan mengajak Anda untuk melihat kondisi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri di beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Langsung saja kita mulai dari kawasan yang pertama yaitu JPO Korlantas Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Gatot Subroto pada siang hari ini dalam keadaan ramai lancar, dan di tol Cawang yang akan mengarah ke Semanggi ataupun dari arah sebaliknya masih dalam keadaan ramai lancar. Kami harapkan para pengguna jalan untuk selalu bersabar dan juga tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda, karena bahu jalan diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Dan selanjutnya kita bergeser ke exit tol Bekasi Barat. Pada siang hari ini arus lalu lintas di kawasan ini terlihat cukup lancar dari berbagai arahnya, baik itu yang keluar dari gerbang tol Bekasi Barat menuju ke Pekayon ataupun Kalimalang yang akan mengarah ke Jalan Ahmad Yani. Saat ini dalam keadaan ramai lancar dengan dominasi kendaraan pribadi, baik roda 2 maupun kendaraan roda 4. Dan arus lalu lintas dari arah Pekayon menuju Kalimalang ataupun Ahmad Yani yang akan mengarah ke tol
tol Bekasi Barat saat ini juga dalam keadaan ramai lancar. Dari pantauan CCTV kami, dominasi kendaraan yang akan mengarah ke arah Pekayon saat ini juga didominasikan oleh kendaraan roda 2. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keamanan diri Anda juga pengendara lainnya. Dan pemirsa, selanjutnya kita bergeser ke kilometer 47300 Karawang. Arus lalu lintas pada siang hari ini di Cikampek yang akan mengarah ke Jakarta masih dalam keadaan ramai lancar. Dominasi kendaraan pada siang hari ini didominasikan oleh kendaraan angkutan barang. Dan arus lalu lintas dari arah sebaliknya yaitu Jakarta yang akan mengarah ke Cikampek juga masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Para pengguna jalan untuk selalu waspada, jaga jarak aman kendaraan Anda, serta jaga kecepatan maksimum kendaraan Anda. Kita tinggalkan kilometer 47300, selanjutnya kita bergeser ke kawasan Ranca Ekek, Bandung, Jawa Barat. Arus lalu lintas di tol Cileunyi ataupun Bandung yang akan mengarah ke Garut ataupun Tasik pada siang hari ini terpantau ramai lancar, antisipasi banyaknya aktivitas masyarakat di kawasan ini, dan memang kawasan ini juga terdapat kuliner di bahu jalan sehingga hal ini juga dapat mengakibatkan ketersendatan lalu lintas. Untuk itu kami himbau bagi para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati serta utamakan keselamatan Anda dalam berkendara. Dan juga kami harapkan untuk selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, dan salam presisi. Untuk kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS center kami di 9119. Lydia Rotinsulu, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Polda Riau berhasil mengungkap jaringan narkoba internasional. Dari pengungkapan kasus ini, Polda Riau menyita 169 kg sabu, belasan ribu butir pil ekstasi, serta uang sebesar 3,3 miliar rupiah. Polda Riau pun mengamankan 10 tersangka dari pengungkapan kasus ini. Motifnya apa dan sebagainya. Polda Riau bersama Polresta Dumai mengungkap jaringan narkoba internasional dan menyita 169 kg sabu serta uang sebesar 3,3 miliar rupiah. Selain sabu, polisi juga mengamankan barang bukti sebanyak 11.712 butir pil ekstasi. Kita alhamdulillah berhasil mengungkap kasus tindak pidana narkotika jenis sabu sebanyak lebih kurang 169 kg. Dan ekstasi sebanyak 11.712 butir, serta berhasil menyita uang tunai sebanyak 3.319 juta rupiah. Kesemua barang bukti itu adalah hasil kejahatan, hasil transaksi. Nanti silakan dalami kepada siapa, perbuatan siapa, motifnya apa dan sebagainya, kepada Direktur Narkoba dan Kapolres Dumai serta pejabat terkait. Barang bukti narkoba yang berhasil diamankan merupakan hasil pengungkapan total 8 kasus selama 3 bulan, mulai April, Mei, dan Juni, dengan 10 orang tersangka. Nanti akan diuraikan Direktur Narkoba dan tim berhasil mengungkap berapa, dan Polresta Dumai dan tim berhasil mengungkap berapa. Di dalam kesempatan ini saya memberikan apresiasi kepada tim gabungan, khususnya tim gabungan yang dipimpin langsung oleh Direktur Narkoba Polda Riau beserta Kapolres Dumai, ya, yang sangat luar biasa
berhasil menyita hampir 125 kg sabu di dalam satu kasus. Dalam pengungkapan jaringan narkoba internasional ini, Polda Riau menangkap 10 tersangka. Para tersangka berbagi peran dalam melakukan kejahatannya. Ada yang berperan sebagai pengedar dan ada yang menjemput barang narkoba dari Malaysia. Para pelaku mengambil barangnya dari Malaysia dan dibawa ke Aceh, selanjutnya diedarkan ke berbagai daerah. Irjen Pol Muhammad Iqbal mengatakan kasus ini terungkap berkat sinergi TNI Polri yang juga didukung masyarakat. Usai memberikan keterangan pers, Polda Riau memusnahkan barang bukti narkotika yang berhasil diungkap. Tim Humas Polda Riau melaporkan untuk Polri TV. Dengan terungkapnya kasus narkotika seberat 169 kg lebih ini, Kapolda Riau, Irjen Pol Muhammad Iqbal mengajak semua pihak untuk bersama-sama meningkatkan kewaspadaan dengan peredaran narkotika di masyarakat. Hal ini penting agar masyarakat terutama generasi muda di Riau terhindar dari bahaya narkoba. Kerja-kerja ini harus diapresiasi. Publik harus paham bahwa kepolisian, TNI, pemerintah, seluruh birokrat, Forkompimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, teman-teman jurnalis pun bekerja sesuai dengan porsinya masing-masing, menyampaikan bahwa kita sudah berhasil. Dan ini efek deterannya, yaitu domino efeknya banyak. Salah satunya adalah jangan main-main dengan narkoba, baik kepada pelaku maupun kepada calon-calon yang ingin main-main. Pasti akan ditindak tegas oleh perangkat hukum yang ada. Tujuan yang lain, kita menjadi warning, wake up call, bahwa di Provinsi Riau masih banyak sekali yang harus kita selidiki, yang harus kita lakukan kerja-kerja kolektif. Karena tentunya dengan barang bukti yang sangat luar biasa ini, lebih kurang 169 kg, diduga juga masih banyak yang lepas. Dan ini menjadi early warning, wake up call bagi semua elemen masyarakat untuk melakukan upaya-upaya preventif pencegahan lewat porsi masing-masing, dari hulunya sesuai dengan porsi masing-masing sampai dengan upaya penegakan hukum yang tegas dan terukur. Rekan-rekan, teman-teman jurnalis, seperti biasa, yang pertama tadi saya sudah menyajikan stock shot untuk menjadi Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Informasi terhangat dari tanah air. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi,
mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua,
dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh, sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. Divisi Humas Polri Building Jakarta. Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air. Kali ini Tamara ada informasi menarik nih. Menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-77, Divisi Humas Polri mengadakan beberapa lomba yang sangat menarik. Di antaranya TikTok, film pendek, infografis, fotografi, menulis cerpen, mendongeng, serta menulis artikel jurnalistik. Penasaran nggak apa aja syarat dan ketentuannya? Yuk pantengin media sosial kita untuk dapetin informasi lebih lengkapnya ya. Pasti ini ambulans, kita kan juga buru-buru. Halo Pak Jojo, saya dari rumah sakit. Ingin menyampaikan bahwa anggota keluarga Bapak mengalami kecelakaan, namun tidak dapat terselamatkan dalam perjalanan menuju rumah sakit. Mengutamakan kepentingan di jalan raya dengan memberikan jalan untuk ambulans, pemadam kebakaran atau kendaraan lain dengan ketentuan tertentu merupakan etika berkendara dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Utamakan tertib berlalu lintas. Mari saling peduli dan berempati. Keselamatan demi kemanusiaan.
Polresta Bogor Kota berhasil membongkar 6 kasus prostitusi online di Kota Bogor, Jawa Barat. Ironisnya, seluruh korban dalam kasus ini adalah anak-anak yang masih di bawah umur. Para tersangka ini begitu tega menjadikan anak-anak sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan mereka. Dalam konferensi pers Senin sore 12 Juni 2023, Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengatakan para tersangka mengeksploitasi anak-anak di bawah umur secara ekonomi dan seksual. Ada 6 anak yang menjadi korban 9 tersangka. Modus yang dilakukan para tersangka kepada korban adalah menawarkan pekerjaan dengan gaji bulanan. Terjadi di 5 TKP. Yang pertama di Red Doors Sudirman, ini di Bogor Tengah, Kota Bogor. Kemudian yang kedua di apartemen Bogor Valley, Tanah Sareal, Kota Bogor. Kemudian yang ketiga di kos-kosan Jalan Sindang Sari, Bogor Timur. Yang keempat di Red House, Taman Coret-Coret, Tegal Gundil, Bogor Utara. Dan yang kelima di Gang Butilang. Ini di kos-kosan juga ya, di Kelurahan Gunung Batu, Bogor Barat. Nah, dari berbagai kasus dan tersangka yang kita amankan, ini korbannya semuanya di bawah umur. Jadi wanita ya, yang dieksploitasi secara ekonomi ataupun seksual oleh para pelaku dalam tindak pidana perdagangan orang ini korbannya tidak di bawah umur. Ya, ada sejumlah 6 korban atau 6 anak ya, yang diperdagangkan, yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual. Di korban ditawari pekerjaan, kemudian dengan gaji, kemudian ada yang ditawari sebagai waiter juga. Nah, ini bujuk rayu ataupun upaya untuk meyakinkan dari para korban ini dengan iming-iming 4-5 juta gajinya per bulan. Para pelaku ini menawarkan kepada pria hidung belang ini melalui aplikasi WeChat dengan penawaran harga Rp250.000 sampai Rp350.000. Atas perbuatan ini, para tersangka dijerat dengan pasal tentang perlindungan anak dan juga pasal tindak pidana perdagangan orang dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara serta denda paling banyak Rp300 juta. Tim Humas Polresta Bogor Kota Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Masih terkait kasus tindak pidana perdagangan orang, Polri akan memberi sanksi tegas jika terbukti ada keterlibatan polisi dalam kasus TPPO Jaringan Timur Tengah di Lampung. Saat ini Polri tengah mendalami informasi yang menyebutkan bahwa rumah milik perwira menengah Polda Lampung digunakan sebagai rumah penampungan 24 calon pekerja migran asal Nusa Tenggara Barat. Informasi yang menyebutkan dugaan adanya keterlibatan perwira menengah Polda Lampung AKBPL dalam kasus TPPO Jaringan Timur di Lampung mendapat sorotan Polri. AKBPL disebut sebagai pemilik rumah yang disewa untuk menampung 24 calon pekerja migran di Bandar Lampung. Dalam konferensi pers Divisi Humas Polri, Karopemas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan menjelaskan, Propam Polda Lampung beserta Mabes Polri masih terus mendalami informasi ini. Sanksi tegas akan diberikan jika AKBPL terbukti terlibat. Yang jelas, rumah ini diduga milik salah satu pamen Polri dan disewakan atau dikontrakkan. Itu Bid Propam Polda sedang mendalami dan menelusuri apakah ada atau keterlibatannya. Ini masih belum dapat kami infonya. Tapi kami pastikan ya, bahwa komitmen pimpinan Polri, komitmen Kapolri, bila ada keterlibatan, pasti akan ditindak tegas. Irjen Pol Helmi Santika membenarkan bahwa rumah yang digunakan sebagai tempat penampungan 24 calon pekerja migran adalah milik seorang anggota Polri. Dari Jakarta, Rahmadini, Fajar Mardiansyah melaporkan untuk Polri TV.
Gerak cepat dilakukan Satreskrim Polres Ngawi, Polda Jawa Timur. Hanya dalam waktu 6 jam setelah korban melapor ke kantor polisi, kasus pencurian 1 unit truk barang berhasil diungkap. Kejadian ini menimpa korban bernama Supriyono, warga Ponorogo. Insiden ini terjadi pada Selasa malam 30 Mei lalu di halaman SPBU DS Tambak Romo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi. Korban melaporkan peristiwa pencurian mobil ke Polsek Geneng Polres Ngawi pada 9 Juni. Saat memimpin konferensi pers, Kapolres Ngawi AKBP Dwiasi Wiyat Putra mengatakan unit Reskrim Polsek segera mengumpulkan informasi dan melakukan penyelidikan. Dan 6 jam setelah korban melaporkan kejadian ini, Opsnal Reskrim Polres Ngawi berhasil menangkap pelaku dan mengungkap kasus sindikat pencurian truk. Motifnya yang jelas ekonomi, karena para pelaku ini sudah sering masuk lapas, jadi harga truk ini dijual ke penada dengan harga 35 juta rupiah dibagi 4 orang. Dan masing-masing para tersangka ini mempunyai peran, tapi yang mengetuai adalah saudara RS dengan memasukkan obat tidur jenis Chlorilex kepada minuman si korban, sehingga korban merasa mengantuk, kemudian diturunkan di jalan, lalu truknya lalu dijual di penada. Dari keempat pelaku ini, 2 diantaranya melawan. Dua diantaranya melawan, jadi kita laksanakan upaya tegas terukur kepada tersangka. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian sebesar 140 juta rupiah. Modus operandi dari para pelaku melakukan aksi pencurian sasaran kendaraan jenis truk ini adalah dengan cara menidurkan korban menggunakan obat tidur dengan merek Chlorilex Clizapine yang dicampur dalam makanan. 4 pelaku yang diamankan oleh Polres Ngawi merupakan sindikat pencurian truk yang mempunyai peran masing-masing saat melakukan pencurian truk dengan TKP Ngawi. Salah satunya adalah Rudi, yang berperan sebagai orang yang memasukkan obat ke dalam makanan serta menjual hasil kejahatan. Tersangka merupakan residivis dalam kasus yang sama dan sudah pernah dihukum sebanyak 4 kali. Tersangka mengakui telah beraksi di banyak lokasi, diantaranya Dolo, Mojokerto, Cikarang, dan Ngawi. Para tersangka disangkakan pada pasal 365 KUHP dengan hukuman penjara maksimal 9 tahun. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat,
yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Untuk menciptakan kondusivitas Kamtibmas di malam hari, personel Polsek Medan Tuntungan bersama Babin Kamtibmas Kelurahan Lauci mengadakan patroli malam. Kegiatan ini untuk mengantisipasi balap liar yang sering dilakukan oleh para remaja dan geng motor. Kapolsek Medan Tuntungan Ibtu Christine Malahayati Simanjuntak bersama Aibtu Unte Babin Kamtibmas Kelurahan Lauci dan Namo Gajah mengadakan patroli rutin di malam hari untuk menjaga Kamtibmas dan mengantisipasi balap liar yang seringkali dilakukan oleh para remaja. Dalam patroli tersebut, para petugas mencurigai sekelompok remaja yang akan melakukan balap liar. Beberapa di antara mereka diamankan oleh personil dari Polsek Medan untuk diminta identitas dan surat kelengkapan kendaraan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi balap liar yang akan dilakukan para remaja. Dengan adanya langkah antisipasi balap liar ini, tercipta keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Dari Humas Polrestabes Medan melaporkan untuk Polri TV. Untuk melayani masyarakat, Bribtu Tamarani Panjaitan, Babin Kamtibmas Kelurahan Nipah Panjang, Polres Tanjab Timur melaksanakan sambang warga di wilayah binaannya. Dari giat sambang ini, Bribtu Tamarani memberikan bantuan sembako kepada seorang nenek yang hidup dengan cucu penyandang disabilitas. Kerjanya di mana? Tahu lah. Bribtu Tamarani Panjaitan, Babin Kamtibmas Kelurahan Nipah Panjang, Polres Tanjab Timur, Polda Jambi melaksanakan sambang warga di wilayah binaannya. 1.000 perak sekarang. 1.000 perak. Dalam kegiatan sambang tersebut, Bribtu Tamarani memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Di antara warga yang dibantu, salah satunya adalah Ibu Ani alias Mak Samsul. Mak Samsul seorang nenek yang mengasuh cucu yang menyandang disabilitas. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sang nenek sehari-hari bekerja sebagai pengocek pinang. Dalam setiap 1 kilogram penggocek pinang, Mak Samsul hanya mengambil upah Rp1.000. Ya Mak ya, yang penting Mak sehat ya. Jangan terus. Saat bertemu dengan Mak Samsul, Bribtu Tamarani langsung memberikan sembako dan baju bagi cucu Mak Samsul. Selain itu, Bribtu Tamarani juga memberikan semangat agar Mak Samsul tetap bersemangat dalam menjalani hidup. Dari Humas Polres Tanjab Timur, Polda Jambi melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali sesaat lagi. Informasi terhangat dari tanah air.
Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama,
dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh, sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. Polresta Bogor Kota berhasil membongkar 6 kasus prostitusi online di Kota Bogor, Jawa Barat. Ironisnya seluruh korban dalam kasus ini adalah anak-anak di bawah umur. Dan untuk mengetahui informasi lebih jelas tentang kasus prostitusi online di Bogor ini, saat ini saya sudah terhubung dengan Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso. Selamat siang, Pak Teguh. Selamat siang, Bu Lydia. Selamat siang para pemirsa dimanapun berada. Ya, Pak Teguh, ini kan Polresta Bogor Kota mengungkap kasus prostitusi online dengan 6 anak di bawah umur. Kronologis pengungkapan kasus ini seperti apa, Pak Teguh? Ini alhamdulillah berkat dukungan warga, berkat informasi dari warga. Ini hal yang patut kami apresiasi dan kami ucapkan terima kasih juga atas banyak sekali masukan, saran, dan kerjasama aduan dari warga masyarakat Kota Bogor terkait dengan prostitusi online dan juga terkait dengan tindak pidana perdagangan orang tersebut. Nah ini untuk anaknya yang diperdagangkan itu, anak di bawah umur tersebut, ada yang dari wilayah Bogor Kabupaten, kemudian daerah sekitar Bogor Kota. Nah ini mereka disalahgunakan oleh para pelaku perdagangan orang, artinya para jokinya, laki-laki memperdagangkan dengan laki-laki lain. Ini ada 6 anak di bawah umur yang diperdagangkan. Dan untuk tersangkanya sendiri ada 9 orang. Dari 9 orang tersebut 7 laki-laki dewasa dan 2 laki-laki anak di bawah umur. Demikian. Kisaran umur para anak-anak di bawah umur ini berapa, Pak Teguh? Sekitar 17 tahun. 17 tahun. Sekitar 17 tahun. Nah, ya. Kemudian tersangka yang berjumlah 9 orang ini apakah memang sebelumnya sudah sering melakukan tindak kejahatan seperti ini? Mereka pertama ada yang melakukan via Facebook, artinya menjalin komunikasi, kemudian melakukan chat, kemudian melakukan pertemuan di lokasi ngopi dan tempat lain, kemudian mengajak ke suatu tempat, kemudian ditawari pekerjaan, apakah itu sebagai waitress atau yang lain sebagainya dengan iming-iming sejumlah gaji per minggu. Nah ini ada yang ditawari sejumlah gaji 3 juta per minggu. Nah dalam faktanya itu yang dihasilkan oleh anak di bawah umur ini ya atas aktivitas perdagangan sosial atau aktivitas eksploitasi ekonomi maupun seksual itu 7 juta. Jadi 3 juta diambil untuk korban dan sisanya untuk 2 pelaku. Artinya setiap pelaku itu ada TKP-nya masing-masing. Jadi dari 9 tersangka ini ada 6 kasus dan 5 TKP. Demikian. Ya, Pak Teguh, sebelum terbongkar kasus prostitusi online ini sudah berapa lama beroperasi?
itu rata-rata sebulan beroperasi menurut keterangan dari para tersangka. Namun setelah semenjak saya masuk jadi Kapolresta Bogor Kota ini, kami rajin sambang kepada masyarakat, rajin membuka saluran komunikasi, rajin terjun ke masyarakat. Kemudian kegiatan ngopi bareng Kapolresta Bogor Kota, kegiatan Jumat curhat. Nah, ini masyarakat khususnya di wilayah tertentu seperti Bogor Valley dan lain sebagainya itu menyampaikan, Pak, keluhan terkait dengan prostitusi online, Pak. Nah, dari situ kita gencarkan untuk pertama melakukan operasi perdagangan orang prostitusi online dan juga bagaimana mengkolaborasikan pengawasan dari internal dan juga instansi terkait untuk meminimalisir dan mencegah kejahatan perdagangan orang prostitusi online tersebut. Ya, jadi dari kasus ini dapat dilihat bahwa polisi tidak bisa bekerja sendiri, polisi membutuhkan informasi dari masyarakat dan juga sinergi antara masyarakat dengan kepolisian untuk membongkar kasus atau tindak kriminal seperti ini ya, Pak Teguh ya? Betul sekali. Jadi legitimasi itu justru atas aduan masyarakat, informasi dari masyarakat, dan mereka meminta kita untuk menindaknya. Nah, imbauan dari pihak kepolisian mungkin lebih kepada orang tua ya untuk lebih pengawasan lebih ketat atau agar anak-anak yang masih di bawah umur ini tidak begitu cepat tergoda atau tergiur dengan baru pertama kali berkenalan di media sosial dengan iming-iming gaji yang besar seperti itu, Pak Teguh. Seperti apa imbauan dari pihak kepolisian? Betul, memang sebagian ketika korban kita tanyain, kamu nggak dicari orang tuamu? Oh enggak, orang tua saya nggak nyariin saya gitu. Tapi ada juga yang di antara korban tersebut orang tuanya nyari, ada juga. Jadi pesan Kamtipasnya bagaimana kita tidak tergoda oleh iming-iming gaji yang pekerjaannya belum tentu jelas, kemudian tidak mudah percaya sama orang, dan bagaimana kalau misalnya ada hal yang dicurigai, ya lapor Pak Polisi, itu sehingga lepas dari jerat tersebut. Baik, terima kasih Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso sudah bergabung bersama kami di Presisi Siang. Selamat siang, salam presisi. Terima kasih, selamat siang, salam presisi. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Presisi Siang hari ini. Saya Lydia Rutin Sulu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, salam presisi.